Melihat di layar kaca Anda bahwa pimpinan yang akan memimpin rapat pada hari ini ada Bapak Supratman, dan ruangan sudah mulai dipenuhi para anggota dan juga pemerintah. Tentu saya Anggun Aktarini beserta seluruh kru bertugas mengucapkan selamat menyaksikan. Panitia kerja ya, dalam rangka untuk membahas yang belum kita sepakati. Kalau rapat sebelumnya kita sudah menyepakati atau menyetujui beberapa hal, antaranya pertama, DIM yang bersifat tetap disetujui sebanyak 18 DIM, yaitu tidak usah saya sebutkan karena semua datanya juga bersama sekalian. Kemudian DIM yang bersifat perubahan redaksional sebanyak 5 DIM disetujui untuk dibahas dan sinkronisasi. Dan yang ketiga, DIM nomor 130 sampai dengan DIM 148 terkait dengan perkoperasian, dan DIM nomor 146 sampai dengan DIM nomor 152 yang terkait dengan riset dan inovasi, kita tunda pembahasannya dalam rapat panja yang akan datang. Kemudian yang terakhir, DIM nomor 76 disesuaikan dengan nomenklatur Undang-Undang nomor tentang perkoperasian dan Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dengan demikian, judul bab 5 menjadi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, dan akan dibahas dalam Timus dan Timsin. Dalam rapat tersebut, Panja juga telah menyepakati 10 DIM yang bersifat perubahan substansi dari 46 DIM, yaitu 70 DIM nomor 76, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, dan 94. Dan terakhir DIM nomor 95. Jadi nanti kita akan masuk ke DIM nomor 96. Namun demikian, sebelum kita mulai dalam pembahasan DIM, saya perlu menyampaikan susunan jadwal rapat kita pada hari ini. Yang pertama adalah pengantar ketua rapat, pembahasan DIM, dan yang terakhir penutup. Rapat ini bisa kita jadwalkan, mudah-mudahan bisa selesai ya. Kita sampai pukul 14 dulu kita break dulu Pak ya. Oh, Surabaya. Baik, Kogo, sampai dengan pukul 14 ya. aja. Setuju Pak ya? Ibu Novi? Setuju, baik. Silakan Pak John. Kami tidak dengar, Pak. Mengingat banyaknya yang hadir di ruangan ini, kami mohon kepada para yang hadir di ruangan ini untuk selalu menjaga kepada protokol COVID-19. Karena masalah COVID ini kita belum selesai penyebarannya. Terima kasih pimpinan untuk mengingatkan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jadi. Saya pikir memang itu menjadi kewajiban kita ya untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Tapi kalau saya lihat sekarang semua jaga jarak dan semua pakai masker. Kecuali saya kalau saya agak sulit untuk pakai masker. Ini kos-kosan. Saya pikir ini akan kita jalankan bersama-sama, termasuk bersama dengan pemerintah ya dan DPD. Baik, kita masuk ke DIM nomor 96. Saya mengusulkan kepada teman-teman fraksi dan pemerintah dan teman-teman DPD supaya ini agak lebih cepat. Kita bacakan aja DIM-nya, tapi keterangannya
yang diusulkan oleh, karena nanti juga pasti akan dijelaskan juga. Jadi keterangannya nggak usah kita bacakan ya. Setuju ya? Setuju. Untuk mempercepat dan kasihan juga tuh Pak Widu. Pak Awi, Siap. Pak Baidowi setuju ya? Wah, setuju lah kalau mana yang lebih cepat itu. Oh, terima kasih Pak Baidowi. Ibu-ibu nggak setuju, Pak. Oh, ibu-ibu nggak setuju kalau cepat? Iya, Pak. Wah, ini Iyalah, Jangan cepat-cepat kata ibu-ibu. baik. Saya Akibat persilakan COVID. ke tim ahli untuk membacakan tim nomor 96. Baik, pimpinan, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Namun sebelum kami membacakan DIM nomor 96, ada sedikit informasi yang disampaikan oleh fraksi Gerindra bahwa DIM nomor 99, nomor 101, nomor 105, dan nomor 107 mengalami penyempurnaan menjadi tetap. Jadi nanti mungkin disesuaikan dengan bahan yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami bacakan kembali lagi DIM nomor 96 sesuai dengan arahan pimpinan panja. Ayat 3, penentuan lokasi klaster usaha mikro dan kecil disusun dalam program pemerintah dengan memperhatikan strategi penentuan lokasi usaha. Tanggapan dari fraksi PDIP mengusulkan menjadi 2 ayat, yaitu ayat 3 dan ayat 4, dengan bunyi sebagai berikut. Ayat 3, penentuan lokasi klaster usaha mikro dan kecil disusun dalam program pemerintah pusat dengan memperhatikan pemetaan potensi dan keunggulan daerah. Ayat 4, lahan lokasi klaster pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disediakan oleh pemerintah daerah. Tanggapan dari fraksi Golkar tetap, tanggapan dari fraksi Gerindra tetap, tanggapan dari fraksi Nasdem tetap, tanggapan dari fraksi Kebangkitan Bangsa, penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dalam program pemerintah pusat dengan memperhatikan strategi penentuan lokasi daerah. Mohon izin, kami ulangi, dengan memperhatikan strategi penentuan lokasi usaha. Tanggapan dari fraksi PKS tetap, tanggapan dari fraksi PAN tetap, dengan catatan urutan ayat menyesuaikan dengan penambahan di atas. Dari fraksi P3, ayat 3 ini diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut. Penentuan lokasi klaster usaha mikro dan kecil disusun dalam program pemerintah dengan memperhatikan potensi dan nilai strategis lokasi usaha. Demikian pimpinan. Baik, terima kasih. Jadi kalau di nomor 96 ini pada prinsipnya ini tidak terlalu berbeda jauh dengan pemerintah. Tapi menurut saya terhadap penyempurnaan yang diusulkan oleh teman-teman dari PDIP, kemudian P3 dan PKB, saya pikir tidak masalah ya untuk diakomodir karena itu tidak merubah substansinya secara yang diinginkan oleh pemerintah. Yang ini. Nanti kita minta, kita setuju mengakomodir semua ya terhadap plan ini. Tadi diinginkan menjadi 2 ayat tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyiapan lahan. Juga menurut saya ini sudah sesuai dengan yang diusulkan kemarin oleh teman-teman PDIP bahwa ini juga menyangkut soal tempat ya dalam kriteria daerah itu masuk. Setuju Pak ya? Ketua. Silakan Pak. Ketua PKB. Ya, Andreas dulu silakan. Habis ini Pak Ibnu ya dan Ibu Novi. Yang penting tadi catatan yang disampaikan Pak Ketua tadi bahwa itu adalah memperhatikan termasuk potensi usaha dan keunggulan daerah. Jadi catatan harus masuk. Sudah. Ya, makasih. Ya, itu sudah disetujui pemerintah juga. Silakan Pak Ibnu. Terima kasih Ketua. Dari PKB tanggapannya bahwa supaya tidak mengulang
ngulang kata klaster usaha mikro dan kecil, ini redaksinya disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, karena ayat 1 sudah di state usaha mikro dan kecil. Yang kedua, pemerintah itu pemerintah pusat, Ketua. Karena di dalam draftnya pemerintah itu program pemerintah. Nah, di dalam penyempurnaan draft PKB program pemerintah pusat. Karena KU pemerintah itu belum disetujui oleh Panja. Terima kasih, Ketua. Baik. Tadi sudah disetujui pemerintah bahwa usulan teman PDIP sama juga dengan PKB. Pemerintah pusat maksudnya. Jadi pemerintah sudah setuju ya. Silakan ke Ibu Novi. Dari kami SDG selalu penentuan lokasi kelas usaha mikro dan kecil ini berdasarkan program pemerintah dengan memperhatikan strategi penentuan lokasi usaha dan mempertimbangkan usulan pemerintah daerah. Jadi secara substansi kurang lebih sama ya. Pokoknya sama. Nanti akan dirumuskan ya, dan diputuskan nanti di IMUS. Pemerintah setuju ya Pak ya? Selanjutnya tim nomor 97. Baik, pimpinan. Tim nomor 97 ayat 4. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melaksanakan pendampingan bagi usaha mikro dan kecil dalam menyediakan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Tanggapan dari fraksi PDIP minta dihapus. Tanggapan dari fraksi Golkar menambahkan kata koperasi sehingga berbunyi sebagai berikut. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melaksanakan pendampingan bagi usaha mikro dan kecil serta koperasi dalam menyediakan sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana. Tanggapan dari fraksi Gerindra, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melaksanakan pelatihan dan pendampingan bagi usaha mikro dan kecil dalam menyediakan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Tanggapan dari fraksi Nasdem, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib melaksanakan pendampingan bagi usaha mikro dan kecil dalam menyediakan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Tanggapan dari fraksi PKB tetap, tanggapan dari fraksi PKS tetap, tanggapan dari fraksi PAN tetap, dengan catatan urutan ayat menyesuaikan dengan penambahan di atas. Tanggapan dari fraksi P3 menambahkan redaksi kata manajemen, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melaksanakan pendampingan sebagai upaya mohon izin kami ulangi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melaksanakan pendampingan usaha mikro dan kecil untuk memberi dukungan manajemen, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Demikian, pimpinan. Baik, terima kasih. Di sini ada 3 kata kunci, Pak. Usulan PDIP kan minta untuk dihapus. Kemudian Golkar itu minta ditambahkan koperasi. Nah, kalau kita tambahkan koperasi, kita bahas ini tentang UMKM. Nanti sektor perkoperasian dia ada sendiri. Jadi nanti tumpang tindih. Tapi tergantung Golkar. Silakan, Pak. Terima kasih, Ketua. Prinsip kami ketika itu memang kita konsisten dengan nomenklatur terhadap kementerian. Tapi kalau itu pertama. Dan kedua, pendampingan ini menjadi penting karena salah satu indikator kelemahan usaha kecil menengah itu adalah aspek pembiayaan, SDM, teknologi, dan termasuk pendampingan. Namun tadi Ketua menyampaikan bahwa kalau itu nanti akan di-inset, dinormalkan dalam koperasi, kami setuju. Karena
pendampingan itu bagi kami mutlak supaya jangan sampai terjadi diskriminasi antara perlakuan koperasi dan usaha kecil menengah. Makasih. Baik, terima kasih. Nanti tolong TA dicatat ya, supaya norma tentang koperasi ini kalau kita tidak insert di sini, berarti nanti di subbab tentang perkoperasian itu dimasukkan menjadi hal yang. Kemudian fraksi Partai Gerindra itu menambahkan pelatihan. Jadi pendampingan, di luar pendampingan, walaupun mungkin argumentasi pemerintah, mungkin pendampingan itu bukan hanya terbatas, sudah termasuk di dalamnya adalah pelatihan ya. Kemudian fraksi Partai Nasdem menginginkan itu ada kata wajib. Dan saya pikir menurut saya ini sama saja, jadi dicantumkan wajib pun juga memang itu menjadi kewajiban pemerintah. Ya. Nah, ini khusus untuk PDIP ini karena minta untuk dihapus. Kita minta sebelum dengar keterangan dari pemerintah dan DPD, silakan PDIP. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya kita sebelum ini nyatakan dihapus, kita tuh minta penjelasan dari pihak pemerintah tentang pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 yang sudah mengatur ini secara detail. Jadi di dalam selain undang-undang ada namanya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 yang mengatur secara detail. Jadi apa ini bedanya itu tolong dijelaskan dulu. Jadi intinya adalah jangan sampai kita ini membuat pasal yang redundant, yang sebetulnya sudah diatur sebelumnya, bahkan sudah ada peraturan pelaksanaannya. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, silakan pemerintah dijawab. Silakan. Ya, udah lengkap undang semua. Kami ada PP-nya ya. Di samping dari pendampingan anggaran dan lain-lain sebagainya, yang sangat penting adalah pemasaran. Nah, sebagai pengalaman di daerah saya itu ada yang namanya yang tetapi itu luar biasa susahnya pemasaran. Di sisi lain, sudah diatur. Bahkan ada suara nggak jelas makanya. Coba lihat PP 17 lebih detail lagi gitu. Terima kasih, Bibi. Baik, terima kasih Pak Jan itu untuk aja tambahan. Silakan pemerintah. Ini kan alasannya reasonnya dari teman-teman PDIP ini sudah diatur, ya. Baik di Undang-Undang 2028 maupun di peraturan pelaksanaannya, dan itu lebih lengkap, ya. Atau mungkin pemerintah punya pikiran merubah soal normanya, kemudian akan diatur lebih lanjut lagi dengan peraturan pemerintah berikutnya, ya. Silakan pemerintah untuk menjawab itu. Silakan. Suaranya, Ketua. Mohon maaf Pak, baru dihidupkan. Yang pertama Pak, yang terkait pemasaran, nanti kita di ayat 5-nya sudah ada di situ Pak. Jadi kami itu dulu jawab Pak. Silakan Pak Deputi. Terima kasih, mohon izin pimpinan dan anggota Panja RUU Cipta Kerja. Memang dasar pemikiran kami waktu itu, pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, memang ini lebih memberikan tekanan karena yang di peraturan sebelumnya. Tolong diulang Pak, diulang agak kurang kedengaran. Ya. Halo, pimpinan. Ya, lanjut. Dengar sudah Pak? Jelas. Agak kecil ya. Halo. Ya, kedengaran. Bagus Pak, bagus. Ya, pimpinan. Mohon izin. Pasal ini memang pada waktu dasar pemikiran kami adalah
kita memang ingin lebih memberikan penekanan pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, lebih memastikan bahwa ada anggaran yang disediakan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan sektor UMKM ini, serta termasuk di situ tentang sarana dan prasarananya. Jadi ini lebih memperkuat apa yang sebelumnya sudah diatur di Undang-Undang 20. Tapi tentunya kami setuju apabila nanti jangan sampai ada benturan norma. Untuk itu dalam pembahasan kali ini tentu kami mengikuti, tapi dasar pemikirannya adalah memperkuat pembinaan dan pemberdayaan untuk sektor UMKM ini, khususnya ketika kita bicara anggaran. Baik, mungkin saya akan bantu menjawab terkait dengan pertanyaan tadi. Terkait dengan pasal 16 dari Undang-Undang 20 itu mengatur secara luas terkait dengan konsep pengembangan usaha. Namun yang ada di dalam pasal yang sedang kita bahas ini lebih spesifik kepada klaster. Jadi perbedaannya itu kita lebih spesifik pembinaan terhadap klaster usaha, penekanannya kepada klaster usaha. Mungkin itu jawaban. Baik, tadi itu udah penjelasan pemerintah ya. Pada prinsipnya sebenarnya ini kurang lebih sama yang diatur di dalam Undang-Undang 20 yang sudah ada. Kalau dasar di sini kan pasal 16 ya. Pasal 16 Cuman memang kalau di sini sistem klasternya itu belum kelihatan. Nah, kalau itu memang disesuaikan dengan DIM-DIM sebelumnya, saya pikir itu relevan ya untuk kita bisa, karena pada prinsipnya yang diinginkan juga teman-teman PDIP dan diinginkan pemerintah ini hanya perubahan norma saja, perubahan norma, tapi esensinya sama. Undang-Undang Nomor 20 2008. Esensinya sama. Silakan Prof. Itu sebabnya tangannya kan pada sinergitas. Nah, sinergitas itu apa? Dari hulu sampai hilir, dari bahan baku, proses produksi. Iya, jadi ya kan begitu arahnya Pak Pemerintah. Jadi pemerintah ini jadi ingin membangun sinergitas untuk kerjasama, membangun efisiensi kolektif dari hulu ke hilir. Nah kalau begitu tidak ada salahnya harus disebutkan secara lengkap, Pak Ketua. Karena ini kan seperti reduksi dari undang-undang sebelumnya. Itu saya kira, Pak Ketua. Baik, sebelum Pak Darmadi, kita bagi-bagi Pak, supaya tidak habis ini saya kasih Pak Darmadi. Ya, saya kasih dulu, supaya nyambung nih. Ini yang disampaikan oleh Prof tadi, sebenarnya itu dielaborasi oleh pemerintah di DIM-DIM berikutnya juga. 98. Ini ada, jadi kayak seperti DIM 98, ya. Itu kurang lebih sama dengan yang ada di pasal 16. Sama. Jadi makanya saya bilang ini pemerintah hanya buat perubahan normanya, tetapi secara esensial sama saja. Dielaborasi. Nah, silakan. Kita dulu ke Pak Darmadi ya. Beda. Ini konsep, kalau menurut saya, konsep utawakan pemerintah ini, pendampingan ini beda. Pendampingan ini dilakukan ada. Betul nggak? Itu konsepnya beda. Jadi, tapi sebelum proses ada pendampingan, kalau yang punya sebuah dari P5 tadi itu, pendampingan sama. Itu Tidak kedengaran, Ketua. Tidak kedengaran. Baik. Jadi gini loh Pak, saya tidak bermaksud untuk membela pemerintah. Kalau kita baca norma di DIM 98,
itu bukan sekedar pendampingan loh. Termasuk ke pengembangan usaha itu masuk. Jadi Bapak baca di DIM 98. Jadi dari hulu sampai hilir. Itu sama. Coba pemerintah jawab, sama nggak pendampingan dan pengembangan? Ya, maksud saya sama itu yang diinginkan oleh teman-teman PDIP kan dihapus karena sudah diatur. Ya kan? Yang sudah diatur itu, ini terakhir dulu ke Ibu Rika lah. Jadi gini, dari pihak pemerintah, kita sudah baca juga pasal-pasal selanjutnya. Tularan Prof. Hendrawan. Ada induksi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk undang-undang yang ada dan karena undang-undang yang ada yang Bapak sampaikan turunannya itu yang kemudian di DIM 101 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintahnya itu sudah keluar, PP 17/2003. Ini yang harus dipastikan dijalankan dengan konsisten. Kalau sekarang kita menunggu lagi pembuatan PP baru, sementara PP yang lama turunan dari undang-undang yang juga tidak digugurkan semua dengan Cipta Kerja ini, kita nunggu lagi, Pak. Padahal secara substansi itu sudah ada di PP 17/2003 dan lebih kuat. Kenapa juga masyarakat terutama UMKM harus menunggu lagi PP ini supaya jalan PP baru, padahal PP-nya sudah ada. Jadi saran kami kita lihat dulu di PP 17/2003-nya apakah yang dimaksudkan oleh pemerintah itu sudah ada atau belum. Kalau sudah ada, tidak perlu ada PP baru kecuali tujuan pemerintah hanya pada tahap pendampingan begitu, bukan pengembangan. Begitu Pak dari kita. Baik. Nah itu tawaran. Ini terakhir ya ke DPD sebelum ke pemerintah ke DPD. Malah dikurangi. Tetap ya. Ini karena apa namanya? Ada beberapa kan ini soal pengembangan UMKM. Jadi perdebatannya ini akan sangat baik. Kan esensinya kurang lebih sama semua yang kita inginkan. Satu, bertahan di existing yang sudah ada dianggap sudah bagus, tinggal pemerintah menjalankan. Namun demikian, kalau pemerintah punya pendapat yang lain, saya persilahkan sebelum kita ambil keputusan. Baik Bapak, Pak Pimpinan, Bapak dan Ibu semua. Jadi kami tetap menganggap, Bu, di RU Cipta Kerja ini, di bagian akhir itu diatur nanti bahwa PP-PP yang diperlukan untuk pelaksanaan RU Cipta Kerja ini harus selesai dalam jangka waktu 1 bulan, Bu. Sehingga dia langsung implementasi. Selesai dalam waktu 1 bulan, Pak. 1 bulan. Ya, oleh karena itu, Kementerian Lembaga saat ini paralel juga menyiapkan PP-nya. Kalau substansinya disetujui, kami langsung melakukan lagi penyesuaian dengan substansi yang ada, Bu. Jadi komitmen yang kami sudah inventarisasi, ada 43 regulasi, 38 PP dan 11 nanti Perpres, itu paralel kami siapkan, Bapak. Sehingga arahan Presiden tidak ada lag waktu antara penerapan undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya. Nah, kaitan dengan PP yang sudah ada, tentu nanti disesuaikan dengan norma yang baru ini yang kita inginkan penguatan di dalam klaster tersebut, Bu. Jadi kami tetap berpandangan ayat ini penting untuk memperkuat implementasi klaster yang nanti detailnya kita sempurnakan di dalam PP sebagai pelaksanaan dan mengkolaborasikan dengan PP yang 17 yang sudah ada. Demikian Bapak Pimpinan. Baik, terima kasih. Artinya pemerintah tetap bertahan dengan norma yang ada. Jadi
Jadi gini Pak, pimpinan ya, pemerintah, tadi yang dikhawatirkan oleh teman-teman ini adalah apakah itu hanya sekedar pendampingan, kan ini barang ini direkam ini Pak ya, tasum ini direkam. Apakah hanya khusus pendampingan atau include di dalamnya itu soal pengembangan? Silakan dijawab dulu. Kalau dibaca dengan ayat 5, bahwa pendampingan itu merupakan bagian dari pengembangan, Bapak. Karena dari hulu ke hilir, mulai dari perencanaan sampai produksi, itulah disebut di dalam pengelolaan klaster itu. Jadi itu bagian dari pengembangan. Baik, jadi pemerintah bertahan dengan norma ini ya. Baik. Saya pikir karena hampir sebagian besar semua fraksi menginginkan tetap, ya. Jadi mohon dengan hormat kepada teman-teman PDIP untuk usulan ini kita terima norma yang diusulkan oleh PDIP. Bapak pimpinan, mohon izin dari P3. Sudah, jadi ini mau tidak mau tetap kita harus ambil keputusan. Perdebatannya sudah selesai, kita sudah selesai melakukan perdebatan itu, dan maksud dan tujuan seperti yang disampaikan oleh pemerintah juga sama. Jadi kita ambil keputusan. Saya mulai dari fraksi partai PDIP apa tetap bertahan atau ada perubahan sikap? Gini Pak, kita tidak juga menolak pemerintah, tidak. Kita tidak menolak pemerintah, kita menguatkan Pak. Daripada bikin PP baru yang menunggu, sebetulnya PP ini kita lihat Pak kekurangannya di mana. Bapak sudah baca belum PP 17 2013? Coba Bapak jelaskan kepada kami apa isi PP 17 2013. Kalau di PP 17 2013 itu sudah lengkap maksud Bapak, ya udah itu jalankan. Kalau kurang, kita tambahkan di sini di mana kekurangannya sehingga PP yang baru itu nanti tidak redundant dengan PP 17 2013, malah nanti menurunkan perlindungan yang sebenarnya di sini sudah komprehensif hulu tengah hilir Pak. Gitu loh. Isi dari Bapak kita setuju, tapi tidak ada salahnya. Omnibus ini kan juga mengharmonisasikan nggak ada masalah. Secara substansi kita setuju, tapi manakala ternyata secara substansi itu di PP yang sudah ada ini sudah termaktub, berarti persoalannya bukan di regulasi, persoalannya ada di implementasi. Macet implementasi sebelah mana, masukkan di sini Pak, pasal substansi baru. Jadi kurang lebih sama ini ya, sama. Pemerintah membuat norma baru, dengan catatan nanti Pak pemerintah ya, itu artinya seluruh yang tercantum dalam PP nomor 17 itu, yang sekarang itu ada, nanti itu tolong diperhatikan dalam pembuatan PP yang dijamin dalam 1 bulan itu bisa dikeluarkan. Ya, itu catatan Pak ya. Baik, silakan fraksi Partai Golkar. Baik, benar pimpinan. Pak, di sini ya. Fraksi Golkar tetap bahwa sependapat dengan apa yang menjadi usulan pemerintah, karena tentunya saya meyakini pemerintah ini sudah membaca secara utuh, karena PP yang dibuat pemerintah itu tidak dibuat oleh orang per orang, tetapi PP itu diharmonisasikan oleh semua kementerian lembaga terkait. Oleh karena itu saya sepakat bahwa PP 17 itu nanti juga menjadi rujukan sehingga PP yang baru nanti mohon juga memperhatikan PP yang lama supaya nanti kalau ada yang terlewatkan dari PP itu diperkuat lagi di PP yang baru. Jadi saya sepakat dengan pimpinan bahwa PP yang baru itu betul-betul satu bisa dijamin dan kemudian juga bisa menginsight daripada kekurangan-kekurangan yang ada di PP lama. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Hendrik dari Gerindra. Baik, terima kasih pimpinan. Saya rasa untuk menegaskan kembali saja catatan tambahan pimpinan kepada pemerintah. Soal tenggat waktu 1 bulan pasca ditetapkannya undang-undang akan lahir peraturan pemerintah. Karena kita semua punya pengalaman.
Perintah undang-undang dari berbagai undang-undang sektor itu banyak sekali yang memberi limitasi waktu harus terbitnya peraturan pemerintah. Tapi kenyataan yuridisnya itu tidak pernah terjadi. Saya kira catatan temannya adalah kami meminta pemerintah untuk konsisten, memastikan dalam forum yang terhormat ini 1 bulan itu tidak akan menyimpang. Terima kasih pimpinan. Baik, jadi setuju ya, tetap ya? Setuju, normanya setuju. Baik. Selanjutnya fraksi Partai Nasdem. Ya, kita seperti apa yang kita sampaikan di DIM, setuju tetap, Ketua. Baik, terima kasih. PKB tetap, tidak ada perubahan Pak ya? Iya, Ketua. Kemudian PKS tetap. Nah, silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Saya pikir PKS memang semula berpendapat agar DIM ini tetap. Tetapi setelah saya membaca secara cepat dari PP, ini memang ada ketentuan-ketentuan yang lebih rigid. Jadi saya berpendapat, atau PKS berpendapat supaya ini diharmonisasi dengan undang-undang yang ada, dan kaitan dengan pemerintah menjanjikan untuk segera menerbitkan PP dalam 1 bulan, ini harus dicatat betul, karena selama ini success story-nya saya belum pernah ada Pak, pemerintah berhasil membuat PP 1 bulan. Nah ini mudah-mudahan nanti, dan tadi perbedaan antara teman-teman PDIP dengan pemerintah kan lebih pada teknis, bahwa pada prinsipnya menyetujui terhadap pendampingan dan juga nanti pengembangan dalam pasal yang berikutnya, dan itu kemudian supaya tidak terjadi redundant dan juga tidak menegasikan terhadap ketentuan-ketentuan pasal yang lebih rigid dan lebih jelas dan pasti dalam undang-undang existing, maka kami meminta supaya diharmonisasi. Terima kasih. Baik, jadi saya pikir kurang lebih sama ya apa yang disampaikan oleh teman-teman dari PDIP juga, bagaimana kemudian ini bisa diharmonisasi. Sekali lagi nanti pemerintah tolong jaminan bahwa PP nomor 17 itu menjadi dasar pijakan utama untuk penyusunan PP yang baru. Selanjutnya fraksi Partai Amanat Nasional. Sini tetap ya Pak? Tetap, makasih. Yang terakhir fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Izin Ketua, Bapak Pimpinan, tadi kita sudah menyampaikan, tapi itu belum dibacakan dan tidak ikut dalam diskusi. Karena kita ada tambahan. Tambahan ini dikaitkan dengan kata pendampingan. Tadi dikatakan oleh pihak pemerintah bahwasanya pendampingan itu termasuk di dalamnya adalah upaya pengembangan. Oleh karena itu cakupannya, karena ini memang tadi tidak dibacakan, padahal kita sudah menyampaikan dan ini tidak dibahas oleh pimpinan dan kawan-kawan. Tapi tidak jadi soal, saya sampaikan saja. Makna pendampingan dikatakan oleh pemerintah tadi itu termasuk di dalamnya upaya pengembangan. Nah, tentu aspek kalau yang kita mau lakukan terhadap upaya pengembangan UMKM ini tidak hanya mencakup soal tenaga kerja saja, soal SDM saja, anggaran saja atau sarana prasarana. Tapi yang lebih luas dari itu, oleh karena itu kami menyampaikan tambahan kata pendampingan manajemen untuk pengembangan dari usaha UMKM ini. Karena manajemen itu akan dapat menampung apa yang menjadi keinginan dari UMKM itu sendiri, yakni upaya pendampingan dalam aspek luas. Misalnya akses perbankannya, tata niaganya, nah itu termaktub di dalam manajemen. Oleh karena itu kami menambahkan di sini dukungan manajemen, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana prasarana. Terima kasih Pak Pimpinan. Baik, yang saya catat di sini dari usulan P3 itu adalah penambahan kata pengembangan, ya Pak, dan itu bisa diakomodir oleh pemerintah ya. Tadi wajib, kemudian pengembangan, yang lain-lain itu nanti Pak Samsur Rijal itu ada di 98 di berikutnya yang diinginkan. Terakhir ke DPD. Tetap ya. Dengan demikian DIM 98 bisa kita 97 kita bisa sepakati ya. Dengan catatan ya.
Silakan selanjutnya DIM nomor 98. Baik, pimpinan. DIM 98 ayat 5, pemerintah dalam menyediakan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana, sebagaimana dimaksud pada ayat 4, memberikan fasilitas yang meliputi aspek produksi, infrastruktur, rantai nilai, pendirian badan hukum, sertifikasi dan standarisasi, promosi, pemasaran, digitalisasi, serta penelitian dan pengembangan. Tanggapan dari fraksi PDIP diusulkan untuk dihapus. Dari fraksi Golkar tidak memberi tanggapan. Dari fraksi Gerindra mengusulkan sebagai berikut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyediakan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana, sebagaimana dimaksud pada ayat 4, memberikan fasilitas yang meliputi aspek produksi, infrastruktur, rantai nilai, pendirian badan hukum, sertifikasi dan standarisasi, promosi, pemasaran, digitalisasi, serta penelitian dan pengembangan. Dari fraksi Partai Nasdem mengusulkan rumusan sebagai berikut, pemerintah dalam menyediakan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana, sebagaimana dimaksud pada ayat 6, wajib memberikan fasilitas yang meliputi aspek produksi, infrastruktur, rantai nilai, pendirian badan hukum, sertifikasi dan standarisasi, promosi, pemasaran, digitalisasi, serta penelitian dan pengembangan. Dari fraksi PKB mengusulkan rumusan sebagai berikut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyediakan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana, sebagaimana dimaksud pada ayat 4, memberikan fasilitas yang meliputi aspek produksi, infrastruktur, rantai nilai, pendirian badan hukum, sertifikasi dan standarisasi, promosi, pemasaran, digitalisasi, serta penelitian dan pengembangan. Tanggapan dari fraksi PKS tetap. Tanggapan dari fraksi PAN mengusulkan perubahan sebagai berikut. Pemerintah dalam menyediakan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 4, memberikan fasilitas yang meliputi aspek A. Produksi, B. Infrastruktur, C. Rantai nilai, D. Pendirian badan hukum, E. Sertifikasi dan standarisasi, F. Promosi, G. Pemasaran, H. Digitalisasi, dan I. Penelitian dan pengembangan. Dari fraksi P3 memberikan tanggapan dan penyempurnaan redaksi sebagai berikut. Pemerintah dalam menyediakan dan memberikan dukungan manajemen, sumber daya manusia, anggaran, dan sarana dan prasarana, memberikan fasilitas yang meliputi pendirian badan hukum, akses perbankan, teknik produksi, pemasaran, promosi untuk sertifikasi, standarisasi, digitalisasi, dan pengembangan, penelitian, dan pengembangan. Demikian pimpinan. Baik, terima kasih. Karena ini kan kelanjutannya, ya, kelanjutan. Ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah dari beberapa usulan yang hampir sama. Tadi penyebutannya hanya pemerintah, tapi beberapa fraksi mengusulkan ditambah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian fraksi Partai Nasdem itu mengusulkan ada kata wajib tetap, istiqomah dengan wajib. Kemudian fraksi Partai Amanat Nasional itu hanya merubah soal susunan redaksionalnya, ya. Menyebutkan sama seperti di format di Undang-Undang 20 2008. Kemudian P3 juga begitu. Yang lain-lain ini secara substansi itu kurang lebih sama, dan nanti itu akan kita sinkronisasi lagi di tim Prumus, karena PDIP juga meminta dihapus.
Saya persilakan dulu ke PDIP untuk memberikan tanggapan. Kepada pemerintah, mohon diperhatikan kenapa kami minta dihapus. Karena kalau ini tidak dihapus, metode omnibus itu kan kalau tidak dihapus dia tetap berjalan. Kecuali nanti di bagian peralihan disampaikan bahwa dalam Undang-Undang UMKM pasal sekian dengan adanya definisi baru atau pasal yang mengatur di Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan tidak berlaku. Kalau saudara tidak menghapus ini, maka akan ada dua aturan yang berjalan, begitu kekhawatiran kita. Bukan kekhawatiran, itu pasti berjalan. Karena secara hukum dua-duanya memiliki landasan hukum untuk dijalankan. Jadi dengan demikian sama dengan panja sebelumnya, pada Timus dan Timsin nanti Pak Ketua, kita akan melihat, tolong yang di belakangnya, yang pakai baju batik sambil mengunyah, kita sepakati ketika ini nanti ditemukan mana yang supaya tidak ada dua sistem nih Pak, nggak bisa dua sistem malah kacau. Yang tadinya Bapak tidak ingin adanya hiperregulasi, ini malah ada 2-3 track yang bisa jalan bareng. Kita sisir nanti, kita sepakat dengan apa yang disampaikan pemerintah, namun artinya kesepakatan itu bukan berarti menutup hal-hal positif yang ada di undang-undang yang existing, dan harus ada pengaturan sekali lagi, nanti disisir lagi juga kepada TA Balik maupun TA pemerintah, harus ada pernyataan eksplisit pasal mana yang dihilangkan dari undang-undang sektoral. Demikian, Pak. Baik. Saya rasa ini sudah dilakukan ya. Saya tidak tahu kalau yang ini. Kalau Bapak tidak mencabut atau merubah pasal 7, itu salah. Seperti halnya juga yang tadi. Bukan, ini kan pasti banyak. Jadi ada dua, di Omnibus Law ini ada 3 kategori. Satu itu mencabut, yang kedua membuat norma baru, dan yang ketiga mencabut dan membuat norma baru. Mencabut, merubah, dan membuat norma baru. Nah, ini kategorinya ini masuk mana pemerintah nih? Kalau yang gini Pak Ketua norma baru. Norma baru. Artinya norma yang ada di undang-undang yang lama itu dicabut ya. Izin Ketua. Kalau Bapak tidak cabut, yang dibilang Ibu Rike itu benar. Atau Bapak tidak rubah, menjelaskan secara jelas bahwa pasal 7, kalau maksudnya kan sama nih, Undang-Undang tentang nomor 20 tahun 2008. Itu sama. Pasal 7-nya sekarang. Kalau Bapak tidak nyatakan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa normanya diubah, dengan demikian pasal 7 itu dinyatakan tidak berlaku, ya nggak bisa jalan, Pak. Panjang-panjang, nanti di Timus Timsin, oke kita sepakati dulu, tapi seperti Pak Ketua katakan, di Timus Timsin ini jangan sampai pemerintah tidak mau dicabut gitu. Kalau tidak dicabut ya gimana? Baik, prinsipnya kita udah ketemu ya. Prinsipnya ini nanti kita bawa ke Timus Timsin, Pak. Tapi saya yakin, tapi saya belum baca. Harusnya ini barang Bapak cabut di dalam ketentuan umum. Di undang-undang existing pasti berubah. Jadi Bapak lihat di ketentuan umum, itu pasti ada beberapa pasal yang dicabut dan berikut-berikutnya. Tapi nanti itu tolong di pemerintah dan TA tolong disisir ya. Jadi kita izin Ketua. Ketua izin. Nurul Arifin Ketua. Oh silakan Mbak Nurul. Begini, kalau saya melihat kan pemerintah pasti membuat satu pasal ini sudah dengan mereka membaca undang-undang yang lama dan kemudian membuat satu norma baru ini. Tentu masalahnya. Nah, saya justru ingin penjelasan dari pemerintah. Kalau memang sudah tahu ada di sini, kenapa membuat ini? Karena kan justru yang di undang-undang yang lama itu lebih rigid gitu.
penjelasannya sarana dan prasarana itu meliputi aspek bla bla bla. Sementara disimplifikasi di bunyi norma yang baru. Nah, saya ingin penjelasan dari pemerintah itu, kenapa alasannya sampai kalau sudah ada, kenapa ini dibunyikan kembali, begitu? Itu, Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi enggak apa-apa ini. Jadi nanti kalaupun belum dicabut di dalam undang-undang existing, di dalam undang-undang Cipta Kerja, Bapak boleh nanti melakukan itu di aturan peralihannya. Nah, nanti menyangkut pasal ini, nanti kita akan sepakati di Timus. Saya rasa begitu ya. Secara prinsip tidak ada masalah, Pak. Semua sekarang praksis setuju menyangkut norma yang diusulkan oleh pemerintah. DPD juga begitu ya, tetap ya. Nah, secara prinsip kita setuju. Tapi seperti yang dibilang Ibu Rike, harus jelas. Jangan sampai terjadi dualisme. Kalau terjadi dualisme, nanti repot Bapak nanti. Ya, obesitas regulasi jadi. Obesitas. Jadi kita sepakat ya. Pak Ketua, saran saja. Terima kasih Pak Ketua. Jadi kalau nanti disarankan di pasal penutup untuk jadi pasal penyapu jagat, itu memang tidak konsisten. Kalau yang kita baca misalnya di pasal 6, ketentuan begini, ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut, kan begitu. Harusnya di sini ketentuan pasal 7 diubah sehingga bunyi berikut, harusnya begitu. Nah, karena itu tidak dilakukan, dan ini merupakan satu, maka kita menganggap ini norma baru. Ketika norma baru berarti norma yang lama masih existing, masih berjalan. Nah, karena itu catatannya tadi saya setuju dengan Pak Ketua, nanti di Timsin, di Timusnya, ya pemerintah harus legowo, mana yang dicabut atau kemudian, tapi kemudian salah satu sistem yang berlaku. Jadi tidak kemudian dengan dua cara. Terima kasih. Gitu Pak ya. Disempurnakan bahwa pada Timus dan Timsin itu nanti juga melihat pengaturan di undang-undang yang existing yang sudah kuat, maka kita milih yang sudah kuat. Kalau yang kuat itu di Cipta Kerja, kita pilih yang Cipta Kerja. Jangan sampai yang Cipta Kerja melemahkan yang existing. Ya, pada prinsipnya setuju, tetapi perlu kita ingat, yang jadi keputusan itu adalah, yang harus kita pegang adalah keputusan panja. Jadi apa yang kita putuskan di sini, itu di Timsin dan Timus tidak boleh merubah substansi. Tidak boleh. Jadi, tapi esensinya kita setuju. Apa yang disampaikan oleh Ibu Rike, bahwa mana yang kalau bisa sepanjang pemerintah, DPD dan kita sepakat untuk menggunakan yang lebih baik, ya sudah nanti di Timus kita bisa putuskan di pleno. Begini Pak ya. Kita lanjut ke DIM berikutnya, DIM 99. Baik, pimpinan. DIM 99 ayat 6, pemerintah mengusulkan berbunyi sebagai berikut. Pemerintah pusat mengkoordinasikan pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil dalam penataan klaster. Tanggapan dari fraksi PDIP tetap, dari fraksi Golkar tidak memberikan tanggapan, dari fraksi Gerindra menyatakan tetap, Nasdem menyatakan tetap, dari fraksi PKB mengusulkan untuk dihapus, dari PKS mengusulkan untuk tetap, dari fraksi PAN mengusulkan perubahan, penambahan frasa didukung oleh pemerintah daerah dan asosiasi usaha kecil, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Pemerintah pusat didukung oleh pemerintah daerah dan asosiasi usaha kecil mengkoordinasikan pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil dalam penataan klaster. Kemudian dari fraksi P3 mengusulkan perubahan dan berbunyi sebagai berikut. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi dalam pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil dalam penataan klaster. Demikian pimpinan. Baik. Ada dua fraksi yang minta dihapus, cuman kalau bisa termasuk fraksi saya. Nanti silakan Pak Hendrik bisa menjelaskan ya. Tapi, udah tetap ya? Oh berarti berubah ya Pak? Terima kasih Pak. Karena ini penting, nanti PKB tolong dijawab. Karena kan kita tadi sepakat, ada pemerintah pusat dan ada pemerintah daerah. Nah kalau tidak ada yang mengkoordinasi di antara dua ini, salah satunya,
Ini juga jadi problem. Jadi kenapa kalau kita konsisten ada dua lembaga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, harus ada yang mengkoordinasikan itu, menyangkut soal penentuan klaster-klaster. Jadi saya persilakan ke Pak Ibnu dulu, PKB. Ya, terima kasih Ketua. Menurut pandangan PKB, kenapa DIM 99 ini dihapus? Karena norma yang terkandung di dalam DIM 99 ini sudah diakomodir di ayat 1 biar tidak terjadi redundant. Coba kalau dilihat di ayat 1-nya kan ada pemerintah pusat yang mengkoordinasikan pengelolaan terpadu usaha mikro kecil dan penataan klaster. Terima kasih Ketua. Baik, kalau itu ada di ayat 1 nanti akan kita sinkronisasi ya. Kita akan sinkronisasi lagi di Timus dan Timsin menyangkut soal ini. Pada prinsipnya nggak ada masalah nih. Kemudian P3 pemerintah pusat, pemerintah daerah berkoordinasi ya. Nanti ini Timus saja. Di Timus, kemudian juga usulan PAN, saya rasa pemerintah nggak keberatan ya untuk kita formulasi lagi yang tidak merubah esensi ya. Tidak merubah esensi. DPD gimana? Hanya menambahkan frasi pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Ya. Benar. Pemerintah ada yang mau disampaikan? Atau sudah setuju dengan tadi? Setuju ya? DIM nomor 100. Kita setengah jam lagi break. Baik, pimpinan. DIM nomor 100, ayat 7, pemerintah mengusulkan sebagai berikut. Pemerintah pusat melakukan evaluasi perencanaan pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil dalam penataan klaster. Tanggapan dari fraksi PDIP tetap, dari fraksi Golkar tidak memberi tanggapan, dari fraksi Gerindra tetap, fraksi Nasdem mengusulkan perubahan rumusan sebagai berikut. Pemerintah pusat melakukan monitor dan evaluasi perencanaan pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil dalam penataan klaster. Dari fraksi PKB mengusulkan perubahan sebagai berikut. Pemerintah pusat melakukan evaluasi pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil. Tanggapan dari fraksi PKS tetap. Tanggapan dari fraksi PAN mengusulkan perubahan redaksi dengan penambahan frasa dan pelaksanaan. Sehingga berbunyi sebagai berikut. Pemerintah pusat melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil dalam penataan klaster. Dari fraksi P3 tetap. Demikian pimpinan. Saya rasa secara substansi tidak ada perbedaan, Pak ya. Izin sedikit pimpinan. Ya. Ada Ketua dari PKB Ketua. PKB menghilangkan kata perencanaan. Ya, silakan Pak. PKB dulu ya. Terima Silakan. kasih Ketua. Jadi kenapa DIM PKB di sini menghilangkan kata perencanaan dan penataan klaster? Kalau evaluasi itu hanya evaluasi perencanaan, berarti kurang menyeluruh. Karena perencanaan itu masih pada tahap awal. Nah, evaluasi itu ya evaluasi pengelolaan, artinya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya. Jadi maka perencanaan dihilangkan. Nah, otomatis kalau evaluasi itu perencanaan dihilangkan, dalam penataan klaster itu juga hilang, karena itu sudah terwakili dalam kata evaluasi pengelolaan. Terima kasih, Ketua. Baik. Ini ternyata Ibu Rike bilang, ternyata kalau di Ponorogo teliti betul Pak Ibnu. Ibu Rike loh, bukan saya Pak Ibnu. Siap. Pak Ibnu kalau di Ponorogo kok lebih cerdas ya? Jadi pemerintah, ya. Pak, ini agak substansi nih Pak. Jadi PKB mengusulkan supaya kata perencanaan itu dihilangkan.
Begitu pula dengan penataan klaster. Jadi pinginnya itu langsung evaluasi pengelolaan terpadu usaha mikro, kecil, Mikro dan kecil. mikro dan kecil. Jadi perencanaannya kita hilangkan ya. Ya, mohon izin Pak Pimpinan. Udah. Kalau ingin mempertegas, izin Pak Pimpinan, ingin mempertegas, memang yang usulan PAN dapat pertimbangkan perencanaan dan pelaksanaan. Walaupun sebenarnya kalau dihilangkan perencanaannya itu sudah masuk kedua-duanya. Kalau yang ini tetap karena pasal ini adalah klaster, Pak. Kan dari atas tadi klaster, Pak. Jadi tetap ini adalah untuk klasternya, Pak. Ini bicara soal klaster ya. Betul, Pak. Tapi soal perencanaan tadi boleh dihapus ya. Pemerintah setuju ya dihapus ya. Atau ditambahkan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan. Nah, ini Pak Ibnu gimana? Ini ada tawaran dari pemerintah. Perencanaannya jangan dihapus, tapi juga ditambahkan dengan pelaksanaan. Berarti kalau ditambahkan dengan pelaksanaan, evaluasi pengawasannya belum masuk. Ya, tambahkan lagi pengawasan. Nah, gitu, pengawasannya belum masuk. Padahal kalau dihilangkan Jadi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengawasan. Oke ya. Setuju ya? Ya, lengkap ya. Kita setuju ya, DPD gimana? Fraksi pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah selalu dilibatkan untuk hal itu. Nah, kira-kira gimana nih? Karena ini kan tugas evaluasi. Ini DPD minta ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga dimasukkan. Ini pemerintah daerahnya itu tidak Mengevaluasi. Kalau misalnya izin pimpinan. Jadi pemerintah seperti ini ya. Jadi pemerintah pusat dalam melakukan hal tersebut dengan memperhatikan usulan dari pemerintah daerah. Karena selama ini kan kadang-kadang pemerintah pusat ambil alih sendiri. Terima kasih. Baik, itu usulan ya, Pak. Nanti akan kita dalami di Timus dan Timsin. Setuju ya? Ketua. Selanjutnya DIM nomor 101. Baik, pimpinan. DIM 101 ayat 8. Rumusan usul pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil diatur dengan peraturan pemerintah. Tanggapan dari fraksi PDIP tetap. Tanggapan dari fraksi Golkar tidak memberi tanggapan. Dari fraksi Gerindra menyatakan tetap. Dari fraksi Nasdem tetap. Fraksi PKB tetap. PKS tetap. PAN tetap. Dengan urutan ayat menyesuaikan. Fraksi P3 juga tetap. Baik. Ini semua tetap setuju ya. Yang penting tadi itu catatan, Pak. 1 bulan setelah diundangkan PP-nya harus segera terbit. Karena ini seluruh usaha kecil mikro ini lagi menunggu kita ini. Apalagi situasi COVID kayak seperti ini. Kita harus memberi proteksi kepada pelaku UMKM. 60% PDB kita berasal dari mereka semua. Setuju, Ketua. Setuju ya? Ketua. Saya hanya sedikit saja, Ketua. Ini ada ujung-ujungnya pada penataan klaster. Kalau kita lihat DIM 99, DIM 100, mungkin DIM sebelumnya. Ujung-ujungnya pemerintah pusat mengkoordinasikan bla 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 dalam penataan klaster. Kemudian pemerintah pusat melakukan evaluasi bla 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 dalam penataan klaster. Mendingan ini dijadikan satu saja. Makanya ya, harmonisasi itu penting. secara sinkronisasi nanti akan. Iya, nanti Ketua. Terima kasih, Pak. Kita pindah ke DIM 102. Baik, pimpinan. DIM 102 terkait dengan judul subbab. Pemerintah mengusulkan bagian kelima dengan judul kemitraan. Tanggapan dari fraksi PDIP mengusulkan untuk dihapus. Fraksi Golkar tidak memberikan tanggapan. Fraksi Gerindra tetap. Fraksi Nasdem tetap. Fraksi PKB tetap. Fraksi PKS tetap.
fraksi PAN tetap, dan fraksi P3 juga tetap. Jadi ini kurang lebih sama lagi yang tadi ya. Nah, Pak, ini karena minta dihapus lagi, silakan Pak Andreas. Ya, jadi ini masalah tadi. Kemitraan ini di dalam Undang-Undang Nomor 20 itu pasalnya diatur mulai pasal 17, kemudian pasal 25 sampai dengan pasal 37. Dan itu jauh lebih lengkap. Tidak hanya menyangkut mengenai rantai pasok, tapi juga mengatur mengenai inti plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bentuk-bentuk kemitraan lain, bagi hasil kerjasama operasional, usaha patungan, dan penyebar luasan outsourcing. Jadi jangan kemudian dengan adanya ini malah dikurangkan, dinegasikan. Kemudian di dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2013, di bab 3 kemitraan, itu mulai pasal 20 sampai dengan pasal 31. Termasuk pengawasan kemitraan. Jadi sebetulnya yang perlu dijelaskan oleh pemerintah, kendalanya di mana kok ini tidak jalan. Bahkan lebih lengkap yang di aturan sebelumnya gitu. Jadi jangan sampai aturan yang sudah ada yang jauh lebih lengkap mengaturnya itu malah dikurangkan hanya dengan rantai nilai. Ini yang sebetulnya perlu menjadi penjelasan. Kami sependapat kemitraan ini adalah sebenarnya salah satu jantung dari undang-undang UMKM. Karena itu pasalnya begitu banyak. Demikian juga peraturan pelaksanaannya. Nah, yang penting sekarang adalah kenapa ada yang kurang. Kita contohnya ya, beberapa yang sudah jalan. Seperti kemitraan PT Astra, kemitraan Garuda Food, kemudian yang kemitraannya yang almarhum Muhammad Najib yang tentang perikanan. Itu bisa jalan. Nah, ini sebetulnya harus direplikasi. Sehingga sebetulnya undang-undang di tenaga kerja ini harus memperkuat itu. Bukan sebetulnya malah mengurangi yang sudah ada. Demikian pimpinan, terima kasih. Ya. Saya pikir semangatnya kita sama ya. Bagaimana PKB juga ingin mendengar penjelasan pemerintah, Ketua. Ya, saya cuma mau menjelaskan dulu kepada pemerintah dan kepada teman-teman DPD. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini yang kami pahami, yang murni norma dari Undang-Undang Cipta Kerja ini itu hanya ada di 3 klaster. Hanya ada di konsiderannya, hanya ada di ketentuan umum, dan di bab 1 dan bab 2 kalau tidak salah. Selain itu undang-undang existing, merubah, menambah. Ada. Nah, kalau kembali lagi, kalau Bapak tidak mencabut norma undang-undang yang lama, membuat sesuatu yang baru, nah kembali lagi, dualisme. Apalagi kalau dualismenya kalau kemudian ternyata justru mendegradasi ketentuan undang-undang yang lama. Ya kan? Nah, itu tidak boleh. Nah, oleh karena itu, nanti akan kita, Bapak silakan sisir juga teman-teman TA dan kita semua untuk melihat apakah pasal-pasal yang terkait dengan kemitraan itu memang dicabut. Kalau dicabut, berarti ada norma baru. Ya, ada norma baru. Nah, itu Bapak harus menjelaskan itu. Kembali lagi nih. Silakan dengan yang disampaikan oleh Pak Ibnu tadi. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Pimpinan. Pertama memang tadi berkaitan dengan penjelasan Bu Rike tadi di awal. Jadi memang kita hindari ada konflik norma antara norma yang baru dengan sudah undang-undang existing. Kami setuju seperti itu, Bapak. Nah, yang khusus untuk kemitraan, memang di Undang-Undang 20 itu telah diatur di bagian bab 8. Nah, oleh karena itu, substansinya kami tetap ingin ini tetap ada, karena yang untuk berkaitan dengan rantai pasok belum diatur di pasal 25-nya. Tapi penempatannya kami usul untuk disempurnakan dengan memasukkan di dalam Undang-Undang 20-nya, sehingga tidak ada konflik. Hanya dengan demikian, penegasan dan penambahan substansi ini akan memperkuat pasal 25 yang sudah ada di Undang-Undang 20 Undang-Undang UMKM. Itu maksudnya. Demikian Bapak. Ya. Itu maksudnya, itu. Nah, begitu Pak. Kalau menjelaskan begini kan langsung clear. Ya. Silakan. Karena ada di sini nggak mungkin Pak, kita sudah sisir sekali lagi. Kami minta dihapus bukan karena tidak nyisir.
Ini idem semua di pemerintah meminta idem semua, lalu muncul pasal baru gitu. Tabrakan Pak, pastikan Pak Nas ya dari Menkumham pastikan pasti tabrakan karena berlaku dua-duanya. Sepakat, artinya tambahan catatan untuk TA, maka norma baru itu harus menguatkan dari pasal yang mengatur kemitraan, pasal 11, 25, dan 37 di Undang-Undang Existing. Menguatkan, bukan melemahkan. Setuju ya Pak? Terima kasih. Baik. DPD, Bu Novi, Bu Dokter, setuju ya? Yang mana Bu Dokter? Mana Bu Dokter ini? Bu Dokter apa ketua? Oh, tahu aja Pak Sturman, cuma saya yang tahu, Pak. Selanjutnya kita ke itu arteri. Paling lucu ya pasiennya. DIM 102 tahu aja. Yang punya DIM soalnya arteria nih. 103. 103 Pak. Baik pimpinan. DIM 103 pasal 97 ayat 1. Sama lagi. Pemerintah mengusulkan berbunyi sebagai berikut. Disesuaikan. Pemerintah pusat memfasilitasi kemitraan usaha menengah dan besar dengan usaha mikro dan kecil dalam rantai pasok. Dari fraksi PDIP mengusulkan untuk dihapus. Dari fraksi Golkar menambahkan kata koperasi sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 97 ayat 1. Pemerintah pusat memfasilitasi kemitraan usaha menengah dan besar dengan usaha mikro dan kecil serta koperasi dalam rantai pasok. Dari fraksi Gerindra mengusulkan penyempurnaan perubahan sebagai berikut. Pemerintah pusat wajib memfasilitasi kemitraan usaha menengah dan besar dengan usaha mikro dan kecil. Dari fraksi Nasdem tetap, fraksi PKB tetap, dengan catatan mohon penjelasan frase kata atau kalimat kata memfasilitasi kemitraan usaha menengah dan besar dengan usaha mikro dan kecil dalam rantai pasok dari pihak pemerintah. Fraksi PKS mengusulkan perubahan dengan bunyi sebagai berikut. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memfasilitasi kemitraan antara usaha mikro kecil dengan usaha besar dan dalam rantai pasok yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha serta tidak memberatkan usaha mikro dan kecil. Kemudian selain penyempurnaan ayat 1 juga mengusulkan penambahan 2 ayat baru. Ayat 2, pemerintah pusat memfasilitasi usaha mikro kecil dengan pendampingan usaha dalam bentuk pelatihan, pembinaan, konsultasi, pemasaran, dan advokasi. Ayat 3, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara usaha mikro kecil dan usaha besar. Fraksi PAN tetap, fraksi P3 mengusulkan perubahan sebagai berikut. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memfasilitasi kemitraan usaha menengah dan besar dengan usaha mikro dan kecil dalam rantai pasok, suplai, teknik produksi, serta tata niaga pemasaran. Demikian pimpinan. Baik. Saya mengusulkan begini. DIM 103 sampai dengan DIM 105 ini saling terkait. Ya. Kesimpulan kita juga sama. Nanti akan kita serahkan aja ke Timus Timsin menyesuaikan dengan kesepakatan kita dengan pemerintah bahwa ini dalam rangka memperkuat Undang-Undang 2008 karena memang bahasannya ini. Kalau dia menguatkan kita tambah sesuai dengan usulan pemerintah. Kalau dia ternyata mendegradasi, maka kemudian kita gunakan yang existing. Setuju ya? DPD setuju ya? Setuju. Sampai 105 ya? Ya. Setuju. Sebentar sedikit ketua. Oh, silakan Pak Ibnu. Kalau penjelasan pemerintah tadi di undang-undang existing tentang kemitraan rantai pasok itu normanya belum ada, itu memang di dalam OMNI ini harus dicantumkan untuk memperkuat kemitraan itu
menjadi lebih kuat karena di dalam undang-undang existing itu kemitraan rantai pasok itu belum normanya belum diatur. Gitu. Terima kasih Ketua. Baik, justru itu Pak, rantai pasok pasti kita masukkan, kita sepakat untuk masuk karena belum diatur di Undang-Undang 20 2008. Begitu pemerintah ya? Izin pimpinan. Harus diam lagi ya. Baik. Jadi untuk ini sebenarnya karena disertasi saya berisik Ketua. Asbabun nusulnya Pak Ketua. Jadi dulu pada zaman Pak Harto aspek kemitraan ini sangat ditekankan. Karena apa? Karena dalam sistem ekonomi yang liberal, yang besar itu cenderung menang Pak Ketua, dalam persaingan. Kita ingat semua dulu ada Yayasan Setia Mulia, Pak Harto membawa konglomerat ke Apos dan seterusnya. Itu diatur kemudian oleh Pak Harto dalam PP 77 kalau tidak salah tahun 44 PP 44 tahun 1997. Tolong dicek teman-teman dari pemerintah. Tetapi karena satu PP itu dianggap tidak kuat, kemudian esensinya dimasukkan dalam satu level lebih tinggi, Undang-Undang 20 2008. Nah, jadi kemitraan ini penting sekali. Jangan sampai ketika kita membuat norma di Omnibus Law ini, sesuatu yang penting itu direduksi. Tadi Pak Andreas sudah menjelaskan, bahkan dalam undang-undang itu disebutkan dengan jelas hubungan subkontrak. Hubungan subkontrak ini kan, subkontrak itu rantai pasok Pak Ketua. Subkontraktor itu memasok Pak Ketua. Jadi sebenarnya sudah cukup kuat, tapi saya setuju kalau itu dibuat. Hanya jangan sampai, saya khawatir misalnya tadi, konsep pengembangan dengan pendampingan. Pengembangan itu komitmen ideologis Pak Ketua. Demokrasi ekonomi kerakyatan. Kalau kemudian direduksi menjadi pendampingan, degradasi. Ini yang sebenarnya PDI Perjuangan bisa mengingatkan ini. Seperti kemarin kita berbicara basis data tunggal. Kita setuju sekali Pak Ketua. Karena apa? Untuk data satu data Indonesia, Presiden hanya mengeluarkan Perpres Pak Ketua yang menugaskan BPS. Kemudian ini dimasukkan dalam undang-undang penguatan Pak Ketua. Jadi Omnibus Law ini adalah penguatan agar apa? Agar ekonomi kita memiliki daya saing yang tinggi. Jadi itu sebabnya tolong teman-teman dari pemerintah ya ketika kita membahas ini betul-betul serius. Itu sebabnya nanti timus ini tugasnya tambah berat Pak Ketua karena setiap kali kita berdebat di sini nanti semua dimuarakan atau menjadi tugas dari timus ini. Saya kira itu saja catatan kami. Jadi tolong kemitraan ini jangan direduksi lagi, nanti semua direduksi. Akhirnya Omnibus Law mereduksi apa yang sudah ada di dalam undang-undang existing. Terima kasih. Baik. Kita sudah sepakati. Jadi usulan, saya rasa fraksi dan pemerintah sepakat ya. Terhadap kemitraan ini kita harus perkuat. Dari ketentuan Undang-Undang 20, kalau ada yang belum diatur, kita masukkan, termasuk salah satunya rantai pasar. Pimpinan izin, fraksi PKS menambah. Kami setuju dalam konteks penguatan ini. Dalam konteks penguatan ini menjadi satu hal yang sangat penting buat kita semua. Tapi ada hal yang juga perlu menjadi pengingat buat kita semua. Pertama, ketika kita melakukan proses kemitraan pada UMKM, pendekatannya tidak boleh charity based. Charity based dalam artian hanya dalam pendekatan sosial, tapi dalam konteks tadi pemberdayaan, pengembangan, peningkatan. Jadi itu harus benar-benar terpegang betul oleh kita sehingga nanti kita ketika pembahasannya mendorong supaya UMKM ini bisa mengalami peningkatan dalam kelasnya mereka. Kedua, memang perlu ada kesetaraan. Perlu ada kesetaraan dengan ini kalau nggak hati-hati ya antara dalam kemitraan itu antara dan bagaimana dalam sistem pembayaran dan seterusnya sehingga sebetulnya dia kalau secara kasar Jokowi itu ya baik gitu. Saya membantunya Pak Ketua. Izin ya. Silakan. Ini nggak apa-apa Mbak Lydia. Maksudnya nggak dengar ini. Ya, berisik saya suaranya. membantu karena betul.
Pak Ketua, jadi pada prinsipnya kami setuju untuk memperkuat terhadap masalah undang-undang existing itu. Dan kami juga menegaskan pola memperkuatnya di sini adalah pertama dengan mensetarakan, equal antara UMKM dengan rantai pasok yang di atasnya. Faktanya selama ini UMKM itu selalu menjadi korban, apalagi dalam penagihan. Ketika misalnya janjinya dalam perjanjian 1 bulan, bayarannya 3 bulan, 4 bulan, dan tidak bisa apa-apa. Ketika kemudian masuk ke ranah hukum, pasti kalah. Ini saya kira juga ditekankan. Kedua, bahwa dalam konteks pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ini juga harus memfasilitasi kaitan dengan masalah bersama usaha besar dalam konteks rantai pasok yang bertujuan untuk kompetensi, meningkatkan kompetensi. Jadi UMKM ini kompetensinya mesti ditingkatkan dan levelnya. Jangan sampai UMKM yang mikro dari zaman Bahola sampai hari ini mikro terus itu. Ini arahnya. Dan tidak memberatkan pada UMKM. Karena itu kami juga ingin menambahkan 2 ayat selain yang ada di dalam undang-undang existing. Yang pertama terkait dengan masalah pembinaan. Walaupun tadi sudah di-state di awal, pembinaan, pendampingan dan seterusnya. Tadi kita setuju. Tapi kemudian yang kedua adalah perlu ada pengawasan. Selama ini bahwa memang kenapa kemitraan itu tidak berjalan dengan baik, karena memang tidak ada yang mengawasi. Kami minta supaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan ini. Sehingga ekualitas serta tujuan daripada kemitraan ini tercapai, yaitu dalam rangka meningkatkan dan dalam rangka meningkatkan leverage daripada UMKM. Terima kasih Pak Ketua. Tadi yang diinginkan oleh Pak Buhori itu sudah dijawab Pak ya, bahwa soal pengawasan itu sudah masuk, usulannya itu sudah masuk. Jadi Pak Ketua. ada norma barunya. Kita sepakat. Pak Ketua. Silakan Pak Darmadi dulu. Saya melihat bahwa dampingan justru adalah poin penting dalam meningkatkan kinerja UMKM. Kita sudah dalami bagaimana suksesnya PMA dan ujungnya pendampingan Pak. PMA rendah, targetnya tercapai terus dan sebagainya. Jadi bukan mereduksi sebetulnya, tapi saya ingin menambahkan bahwa pendampingan itu poin penting. Berisik. Itu yang soal pendampingan. Soal kedua adalah soal pengawasan kemitraan. Mungkin kalau dipikir harus diperkuat dalam undang-undang ini. Karena pengawasan itu lemah. Di dalam undang-undang, di dalam PP 17/2013 jelas bahwa ini udah masuk semua. diberikan peran pengawasan. Tadi pengawasan Kemudian evaluasi mereka semua. membuat Perpom nomor 4 2019. Nah, tetapi sampai saat ini banyaknya pelaku usaha besar, Pak Ketua, banyaknya pelaku usaha besar yang curang terhadap PMKM. Sampai sekarang tidak satu pun yang bisa dibawa ke pengadilan. Ini menjadi catatan. Tidak dibawa ke pengadilan. Karena berhenti dengan bagaimana dia berusaha untuk merubah perilaku daripada pelaku usaha besar. Nah, perilaku itu nanti kalau sudah dirubah, balik lagi Pak semua. Nah, ini menjadi tugas untuk dimasukkan dalam undang-undang ini, penguatan pengawasan kemitraan. Nah, ini menjadi poin penting. Karena memang di PP 17 ditugaskan juga kepada KPPU untuk melakukan pengawasan. Ini menjadi catatan untuk nanti sinkronisasi sama harmonisasi nanti di undang-undang ini. Jadi saya pingin dari praktek lapangan, bukan teori ini. Bukan teori ini, Bapak Ibu sekalian. Keberhasilan salah satu ujung tombak tuh pendampingan, Pak. Yang kedua, pengawasan kemitraan ditingkatkan. Dua poin ini saya minta bagaimana caranya dimasukkan dalam RUU Cipta Kerja ini. Terima kasih, pimpinan. Baik, terima kasih Pak Darmadi. Silakan Pak Firman. Baik, pimpinan, terima kasih. Bicara tentang masalah kemitraan dan RUU Omnibus Law, tentunya pertama kita harus betul-betul bisa menyadari spirit daripada Omnibus Law ini. Pertama, Omnibus Law ini adalah
untuk memperbaiki, mencabut terhadap norma-norma pasal-pasal yang dianggap selama ini di undang-undang sektor itu mempersulit, menghambat, mempersulit. Itu satu. Dan kedua, Omnibus Law ini semangatnya adalah untuk memperkuat. Nah, oleh karena konteksnya dengan kemitraan, dulu saya punya pengalaman yang sangat luar biasa. Kemitraan yang selama ini terjalin antara pelaku usaha menengah kecil dan besar itu bukan kemitraan seperti yang pernah disampaikan ketika zaman Pak Harto. Pak Harto itu prinsip daripada kemitraan adalah saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kemitraan atas dasar belas kasihan. Sehingga apa yang terjadi? Dana 5%, dana 3% dari BUMN, itu kemana arahnya nggak jelas. Pertamina itu triliunan. Kalau itu bisa dikembangkan untuk memperkuat 3 sistem tadi, itu sangat luar biasa. Oleh karena itu saya sepakat bahwa pendampingan itu menjadi bagian penting daripada kemitraan ini. Nah, oleh karena itu pimpinan dari fraksi Golkar tentunya meminta agar penegasan kembali kemitraan kepada pemerintah itu dipertegas. Bahwa kemitraan ini adalah kemitraan yang betul-betul saling membutuhkan, kemudian memperkuat dan saling menguntungkan. Sehingga nanti ada guidance yang kita kepada perusahaan besar, seperti contoh di Italia. Italia saya dengan Prof. Hendrawan, ketika ekonomi Italia terpuruk, itu yang memperkasih kemitraan 3 hal tadi adalah industri besar. Nah, sekarang di Indonesia ada Astra, ada perusahaan-perusahaan besar. Tapi kalau ini tidak dicantumkan, nanti ya mereka hanya ecek-ecek aja. Jadi itu saya minta supaya nanti pemerintah bisa mencantum, bertegas terhadap 3 frasa tadi, membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan. Sehingga clear di situ perlindungan, penguatan terhadap usaha kecil menengah dan koperasi. Terima kasih, pimpinan. Baik, terima kasih Pak Firman. Jadi semangatnya sudah kita tangkap semua ya. Artinya kalaupun ada kemitraan, ada yang saya tangkap dari Pak Firman, pola kemitraan itu tidak boleh atas dasar belas kasihan. Nah, itu penting untuk kita garis bawahi ke pelaku UMKM. Bahwa ini harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, pengelolaannya secara profesional, dan menimbulkan hasil yang maksimal dari pelaku usaha UMKM itu. Itu harapan kita, Pak. Nah, oleh karena itu, kita sepakati tadi dari DIM 102 sampai dengan 105, itu akan kita serahkan kepada Timsin dan Timus. Intinya pemerintah sepakat, Pak ya, bahwa kita dalam rangka memperkuat, jangan merubah undang-undang existing, kemudian itu mereduksi ketentuan-ketentuan yang selama ini sudah memberikan perlindungan kepada UMKM. Setuju, Pak ya? Setuju. Pak, izin catatan buat TA. Wah, silakan. Ketok pukul 12.58. Pertama sudah masuk, coba cek itu si kolom kanannya dipindahkan dulu. Yang itunya. 1, DIM 102, 105 disinkronisasikan dan diharmonisasikan dengan Undang-Undang 20/2008 tentang UMKM. 2, substansi baru tidak melemahkan substansi di Undang-Undang UMKM. Penambahan substansi baru berfungsi untuk menguatkan substansi Undang-Undang UMKM. Poin penguatan ini tadi disampaikan terakhir oleh Pak Ketua. Untuk mikro dan kecil, pembinaan bukan berorientasi pada bantuan sosial, tetapi pendampingan dan pengembangan untuk penguatan. B, penguatan substansi pendampingan, pola kemitraan, dan pengawasan kemitraan. Poinnya itu. Baik. Ya. Ini sekarang sudah pukul 1. Kita break dulu, Pak ya. Kita soalnya Isoma. Isoma atau makan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rapat saya sampai dengan pukul 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tinggal dikit lagi.
Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi